Halo Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak info di channel YouTube Ahmad Riz Effendi, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Anda semua. Dan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa sobat netizen terkait survei. Jadi terkait survei yang kemarin dilakukan di bulan Maret dan April, itu ada yang takut ketika disurvei, katanya bantuannya menjadi terhenti begitu ya. Berikutnya yang tidak disurvei juga ada yang takut nanti kalau tidak disurvei tidak akan cair lagi dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, terkait survei yang kemarin sudah dilakukan ya, sudah dilakukan di bulan Maret dan April ini akan saya kasih penjelasan. Terkait juga nanti yang sudah disurvei katanya akan dapat bansos, itu kapan dapatnya begitu ya. Nah semua pertanyaan ini akan saya bantu jelaskan kepada Anda semua agar nantinya tidak salah paham terkait hasil surveinya bagaimana dan tujuan surveinya itu sebenarnya untuk apa begitu ya. Bagi Anda yang ingin tahu penjelasannya bagaimana dan jawabannya bagaimana, silakan Anda bisa simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Tentunya disimak sampai tuntas ya Bapak Ibu, agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi langsung saja terkait survei. Jadi yang perlu difahami dulu bahwasanya survei DTSEN ini tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri Sosial kemarin di beberapa acara juga, saat juga hadir di daerah kami, beliau menyampaikan, jadi survei ini nantinya akan dilakukan 3 bulan sekali. Kenapa perlu 3 bulan sekali Bapak Ibu? Ya karena untuk dasar penyaluran bantuan sosial berikutnya. Jadi sebelum dilakukan penyaluran bansos, Bapak Menteri Sosial Gus Ipul menyampaikan nanti akan ada survei-survei yang seperti ini. Dan kemarin pada bulan Maret April ya, memang tidak semua disurvei. Ingat-ingat Bapak Ibu ya, tidak semua disurvei. Karena datanya itu sangat banyak sekali, dan kalau disurvei di 2 bulan itu sepertinya juga tidak memungkinkan dengan SDM yang terbatas. Sehingga sebagian disurvei awal. Bisa jadi yang disurvei bulan Maret April kemarin itu yang saya lihat di data kami, banyak yang terindikasi pindah ya, meninggal dunia. Bahkan ada yang terindikasi kaya sekali atau bahkan miskin sekali. Sehingga perlu di cross check ulang, diidentifikasi ulang apakah benar meninggal, apakah benar pindah, ataukah benar kaya, dan apakah benar sangat miskin begitu ya. Dan nanti tujuan survei ini Bapak Ibu sesuai dengan info yang kami peroleh ya. Jadi tujuan survei itu adalah untuk update kondisi sosial dan ekonomi. Jadi untuk update kondisi sosial ekonomi khususnya warga-warga kurang mampu. Jangan beranggapan nanti yang disurvei itu akan dapat bantuan sosial. Nah, anggapan itu kurang tepat. Jadi ada anggapan bahwasanya nanti yang kena survei akan dapat bantuan ya, berikutnya dan sebagainya. Nah, itu kurang tepat Bapak Ibu. Karena survei ini bukan pendataan bansos dan juga bukan untuk pencoretan. Jadi survei ini secara tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonominya. Nanti sistem itu akan memperingkat secara otomatis dari data hasil surveinya. Jadi siapa yang masuk di peringkat paling bawah atau paling keluarga yang kurang mampu begitu ya, sampai nanti peringkat paling atas atau keluarga yang sudah mampu. Jadi nanti akan diperingkat secara sistem dan akan menjadi acuan untuk penyaluran bansos di tahap 2, bansos PKH dan BPNT tentunya. Berikutnya Bapak Ibu terkait jadwal penyalurannya kapan. Nah, untuk penyaluran paling cepat bulan Mei. Jadi paling cepat itu artinya kalau datanya sudah siap, sudah selesai pengolahannya, sudah selesai, sudah kelihatan peringkat siapa yang miskin, siapa yang kaya, nanti paling cepat bulan Mei. Tapi juga tidak menutup kemungkinan di bulan Juni gitu ya. Jadi antara Mei dan Juni 2 bulan ini. Dan itu Bapak Ibu itu tidak telat. Jadi pencairannya itu tidak telat. Karena untuk tahap 2 memang jadwalnya yaitu adalah April, Mei, Juni ya. Jadi bulan Juni pun masih sah-sah saja, tidak telat. Nah, ini ada anggapan yang beranggapan nanti bulan Juni cair itu telat, bukan Bapak Ibu. Karena juga ini adalah bansos, bantuan sosial. Jadi kalau bantuan sosial itu sebenarnya cair kapanpun itu tergantung dari yang memberikan bansos.
Beda kasus kalau itu adalah gaji. Nah, kalau gaji memang harus tepat waktu ya, karena itu adalah hak. Jadi kalau bantuan sosial itu kan bukan hak ya. Dan Anda tidak ada kewajiban ke negara untuk absen dan sebagainya, kan tidak ada. Tiba-tiba dapat bantuan. Dan juga bantuan ini perlu disimak. Ini tujuannya untuk meringankan beban, bukan untuk mencukupi. Jadi kalau mencukupi itu memang tidak bisa. Kalau gaji baru bisa untuk mencukupi, tapi kalau bantuan tidak bisa. Maka dari itu berbijaklah Anda menggunakan bantuan, dan juga mari pahami bersama bahwasanya bantuan ini sifatnya tidak selamanya atau sementara saja. Maka dari itu kalau cair dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana nasib yang tidak disurvei? Nah Bapak Ibu, yang tidak disurvei ada anggapan nanti bantuannya tidak cair lagi atau gimana. Tenang Bapak Ibu, tidak perlu khawatir. Bagi yang belum ataupun tidak disurvei, ingat surveinya tidak berhenti dari sini ya. Karena nanti ke beberapa bulan ke depan juga akan ada survei yang serupa. Jadi surveinya terus berlanjut. Bagi yang belum atau tidak disurvei, insya Allah nanti akan ada gilirannya besok. Dan juga bagi kemarin yang tidak disurvei di bulan Maret April, sampai batas akhir kemarin surveinya tanggal 20 April ya, anggap saja data Bapak Ibu di data sosial ekonomi itu sudah update begitu ya. Anggap saja sudah update sehingga tidak perlu disurvei kemarin. Tapi nanti pastinya akan ada survei lanjutan Bapak Ibu. Jadi tenang saja, bagi yang tidak disurvei insya Allah akan dapat survei lanjutan ya, begitu ya. Terakhir Bapak Ibu, sebagai tambahan info, jadi survei kemarin memang bukan untuk pendataan dan penghapusan, tapi untuk memperingkat kondisi sosial ekonomi. Jadi nanti terkait penghapusan ataupun data-data baru nantinya, itu nanti ranahnya dari Kementerian Sosial ya, jadi bukan ranah kami dari petugas lapangan. Tapi yang jelas, jika Anda ingin mendapat bantuan sosial, caranya, langkahnya, Anda nanti bisa datang ke desa atau kelurahan untuk mengusulkan diri Anda sendiri. Nanti desa atau kelurahan itu akan melakukan seleksi berdasarkan hasil musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan. Jadi nanti akan ada seleksi berjenjang, mulai dari tingkat desa, berikutnya nanti akan di tingkat dinas sosial dan seterusnya. Begitu ya, jadi nanti akan ada seleksinya. Jadi tidak langsung dapat. Bisa jadi lolos, dapat bansos, bisa jadi tidak lolos ya. Sama halnya seperti melaporkan penerima bansos yang sudah mampu atau sudah sejahtera atau tidak layak bansos sama. Jadi bisa Anda laporkan ke desa atau kelurahan. Begitu ya. Tapi jika Anda ke desa atau kelurahan itu tidak berani, ya tidak berani untuk usul ataupun lapor, Anda bisa gunakan aplikasi Cek Bansos, gitu ya. Jadi sudah dikasih jalan oleh pemerintah terkait usul dan coret. Kenapa kok harus di desa kelurahan, Mas? Ya undang-undangnya seperti itu. Jadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 itu menyatakan nanti yang bisa mengusulkan bansos itu adalah desa ataupun kelurahan. Dan juga untuk bisa mencoret juga sama, bisa dilakukan di desa atau kelurahan. Sudah ada aturannya dan keputusan Menteri Sosialnya juga sudah ada. Ya, karena memang desa atau kelurahan itu adalah daerah otonom. Jadi kita kan negaranya adalah negara demokrasi ya, bukan negara kerajaan. Jadi kalau negara kerajaan apapun itu apa kata pusat, tapi karena ini adalah negara demokrasi, maka daerah juga ikut andil dalam suksesnya program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah bansos, begitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi terkait survei, nanti insya Allah akan ada survei-survei lanjutan, jadi tidak berhenti di situ. Bagi yang disurvei ataupun tidak disurvei, tidak perlu khawatir nanti akan tercatat atau tidak. Yang penting kalau secara kondisi sosial ekonomi Anda itu memang layak membutuhkan, ya insya Allah bantuannya lanjut ya, ataupun yang belum mendapat mudah-mudahan bisa dapat bansos. Yang ekonominya sudah naik ya harus menerima jika sewaktu-waktu bantuannya terhenti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Kita ketemu lagi di info berikutnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.